Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya seperti biasa tadi di pertemuan ketiga kita lupa yang belum mulai dengan niat ya. Kita niatkan seperti biasa kajian kita niatkan untuk ya sebagai mensyukuri nikmat ya. Mata ini nikmat perlu disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat, yaitu dengan menggunakannya untuk ibadah, untuk kebaikan. Kuping perlu disyukuri. Betapa banyak gibah yang kita dengarkan, betapa banyak maksiat yang kita dengarkan. Kafaratnya kita dengerin inilah sorof. Betapa banyak mata kita ini melihat kepada maksiat, ya kafarah mensyukuri nikmat, niatin huruf sorof kita niatkan untuk mensyukuri nikmat, kita niatkan untuk semoga ibadah kita dijadikan lebih baik, akhlak kita dijadikan lebih baik, kita diberikan taufik untuk selalu beribadah. Kita niatkan semoga kita pelajari duduk kita beberapa menit atau beberapa jam ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing kita sampai ke surganya. Kata ulama itu an-niyat itu arbahul ulama. Ya, arbahul ulama. Ya, kalau orang yang paham gitu, ulama sih orang yang paham. Ya. Apa namanya? Ra'sul malnya itu sama ya. Ra'sul malnya sama, modalnya sama. Modal di dunia ini apa? Waktu, kesehatan, ya nikmat, kekuasaan, popularitas, itu semua ra'sul mal. Nah, tapi kalau keuntungannya itu di niat. Jadi yang membedakan kita ini semua nih ada niat kita ya. Zohirnya ra'sul malnya sama ya. Sama-sama. Kayak orang kerja aja deh. Orang kerja. Satu kantor, satu atap, satu meja, ya satu desk job, tapi gajinya beda. Bisa jadi sering ya. Makanya kalau di perusahaan tuh gaji jangan diobrolin ya. Nah, sama kayak kita ibadah tuh. Rasulullah sama tuh. Bedain tuh adalah niat. Makanya niat itu arbah dah. Arbahul ulama. Ya, orang yang paham tuh ngambil untungnya itu di niatnya. Apalagi kebanyakan orang zaman sekarang ibadah apa yang dibanggakan? Ibadah ya zaman sekarang kita ibadah apa yang kita banggakan? Ya, ini kita ya hafal mutun aja enggak ya. Ngafal aja kayaknya kagak mungkin. Belajar masih malas-malas ya. Lebih semangat makan daripada baca. Ya, kita lebih hafal banyak pemain bola daripada nama sahabat. Apa yang dibanggakan? Ya udah, kamu bingung aja. Ya, soalnya udah nggak ada kebanggaan lagi di hadapan Allah. Yang bisa dibanggakan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Auzanu jam'il qillah arba'ah. Ini tadi jamak qillah ya udah disebutin ya. Wazannya pertama af'ul. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah wazannya. Terus sama wazan ini dipakai untuk apa? Yang harus diperhatikan ya. Dipakai untuk mufradnya apa? Ini kan wazan jamak semuanya. Nah, mufradnya itu khusus apa? Nah, nomor satu apa? Ismin tsulatsin. Ingat di isim, ya tentu isim ya. Nah, kemudian tsulasi, kemudian sahihil fa. Fa-nya ini sahih, ainnya juga sahih dan enggak mudha'af. Ya, ini satu. Jadi wazan pertama af'ul dipakai di dua kategori. Satu isim tsulasi sahihil fa wal ain dan tidak mudha'af. Contohnya apa? Nafsun. Ya, nafsun. Nah, jamaknya anfus. Nah, kategori kedua yaitu fismin ruba'iyyin muannatsin.
yaitu isim yang rubai. Nah, muannas. Nah, ketiganya isim mad. Isim mad maksudnya apa? Ya berarti alif atau wawu atau ya. Tapi dengan syarat ya. Alif berarti sebelumnya fathah, wawu setelahnya sebelumnya dhamma, ya sebelumnya ya. Sebelumnya kasroh. Nah, contohnya apa? Ziro. Ya ziro. Nah, itu kalau jamak kilahnya azro jadinya. Paham ya? Nah, ini dan yang susahnya muannas nih. Yang susahnya harus di muannas. Nah, berarti cari kemana ya? Cari kamus. Dari ke kamus harus hafal. Berarti samain nggak bisa main-main ya. Apa namanya? Banyak kamus muannas ya. Kamus khusus muannas. Klik aja di Syamilah al-Muannas. Syamilah muncul kamus-kamus yang muannas. Af'ilah, yang kedua af'ilah. Nah, ini perhatikan di dua kategori nih. Pertama ismin rubaiin mudzakkar. Nah, ini mudzakkar. Penting nih. Isim rubai mudzakkar talithuhu mad. Ya kan, ta'am sama dira sama kan? Sama-sama kategori. Yang membedakannya apa? Ta'am mudzakkar, ya. Dira muannas. Nah, maka wazannya at'imah. Ya, at'imah. Ini perlu diketahui, jamak taksir ini bab terpanjang di Alfiyah Ibnu Malik. Saroya. Apa itu Saroya? Perang yang tidak diikuti Rasulullah. Jadi Alfiyah Iraqi berapa bait? 1030 sekian. Itu satu ilmu kan tadi saya bilang dulu yang 12 ilmu kan ada Saroya ya. 12 ilmu sirah. Ada Ghazawat Wasiyar. Itu Imam Iraqi nggak nyebut Ghazawat. Jadi bayangkan di 1030 bait ini kan saya jelasin ada 13 ilmu ya. 12 ilmu ya sirah itu. Nah, saya bilang di Alfiyah Iraqi itu nomor 1 sampai 9 ada. Ya kan? Nah, kecuali bab ketiganya itu Ghazawat. Di Iraqi nggak ada Ghazawat. Ada tapi cuman sekilas, nggak dijelasin penjelasannya. Terjadinya perang Badar gimana tuh nggak dijelasin di Alfiyah Iraqi. Cuman dijelasin namanya aja, disebutin namanya aja. Kenapa kalau Imam Iraqi nggak nazomin Ghazawat ya? Kalau dinazomin panjang banget ya. Ya, dinazomin sama ulama Syinkit namanya Inaratul Buja kalau salah 500 bait. Itu manzumah khusus Ghazawat, khusus aja Ghazawat 500. Mungkin kata beliau ya, anak lupa namanya, kata beliau, wah ini ada peluang bikin tesis ini. Imam Bapak itu kalau Anda kan tesis atau disertasi ini, wah Imam Iraqi ini belum nazamin Ghazawat ini, ada saya nazamin lah, ya, seperti itulah. Soalnya kalau Saroyanya udah dinazamin sama Imam Iraqi 200 bait. Ya, jadi sebenarnya kalau mau jadi ahli sirah ya paling 2 alfiyah itu tuh. 2 alfiyah sama nus alfiyah tuh. Nus 500 bait. Nah, itu 200 bait. Itu bab terpanjang tuh. Di antara alfiyah yang saya tahu itu bab terpanjang. Satu bab 200 ya. Ya Baikuni aja berapa? 34. 7/7-nya. Ya, lanjut. 1/6-nya. Ya, lanjut. Tadi masuk ini jamak taksir. Jamak taksir bab terpanjang di Alfiyah Ibnu Malik ya. Nah, kategori kedua wasmin wafismin ala wazni fi'al ya, wafismin ala wazni fi'al. Nah, kalau ada kata-kata ismin, karena mau jelasin. Kalau ada kata-kata ismin berarti lawan katanya apa? Lawan katanya sifat. Nanti ada sifat nih. Ada sifat. Jadi ismin di sini maksudnya apa? Ismin di sini artinya isim jamid.
Ini tadi nomor 1 ada kata-kata ismin ya. Maksudnya apa isim jamid? Nomor 2 ada kata-kata ismin, berarti isim jamid. Ya, kalau di bab jamak taksir ada kata-kata isim, maka muqabilnya sifat. Ya, muqabilnya itu isim sifat. Nah, berarti isim di sini maksudnya isim jamid. Ya, paham ya? Ya, isim jamid yang nomor 1, nomor 2. Nah, terus nomor 2 af'ilah kategori kedua wa fismin ala wazni fi'al. Isim jamid yang wazannya fi'al ya, bikasroh ya. Contohnya apa? Kisah, aksia. Contoh yang lainnya apa? Bilto. Itu al-qiyah ya. Lanjut fi'alah. Nah, wahwa nadir. Nah, ini nadir nih. Nah, makanya apa? Walam tujad qa'idatun muqtaridatun listikdamihi. Nah, ini sama'i. Sama'i. Fi'alah tapi wazannya jama'kil lah. Nah, ini sama'i. Fakana sama'iyan. Mithlu kata al-fityah. Nah, selanjutnya af'al. Nah, af'al. Nah, ini asobah. Af'al ini asobah. Ya, apa? Fi jami'il asma' as-sulathiyah. Semua isim sulati, ya isim jami' sulati, allati lam yusma' annaha jumi'at 'ala al-auzan as-sabiqah. Yang mana tidak diketahui, lam yusma', tidak diketahui dalam kamus bahwasanya dia itu diwazankan, dijamakkan dengan 3 wazan yang sebelumnya. Nah, berarti ini asobah nih. Ya, yang bukan af'al, yang bukan af'ol, yang bukan af'ilah, yang bukan fi'alah. Nah, ini asobah ini yang paling banyak nih. Makanya kita kalau di Durusul di awal-awal di pesantren jamaah itu diajarinnya gini. Asbab, karena kebanyakan kalimat gini. Qalamun, aklam, seperti itu. Nah, ini karena kebanyakannya gini. Babun, abwab, sabab, asbab, adad, a'dad. Ini wazan yang pertama kali kita pelajari nih. Ya, wazan jamak taksir af'al. Ya, sudah. Lanjut ya. Ad-darsul hadi wal ashrun. Boleh Ustaz Hanif baca. Al-Mu'allif hafidhahu ta'ala. Ad-darsul hadi al-ashrun. Al-awzanun jam'u kathrah. Awzanul jam'i kasrah kathiratun jiddan min asyariha fu'lun. Sifatin ala wazni af'ul. Ya. Af'al allati yakunu manasuha fa'la mithlu ahmarun hamra'un jamaknya. Nah, ini penting ya. Jadi ini kita akan nyebutin berapa nih? 15 ya. 15 wazan. Ini harus diperhatikan wazan jamaknya. Terus sama mufrad apa aja yang kategori mufrad apa aja yang dijamakan dengan wazan ini gitu. Ya, perhatikan ya. Pertama fu'lun. Nah, fu'lun ini dipakai untuk satu mufrad, satu kategori ya. Untuk kategori mufrad itu apa? Sifat. Nah, tadi kembali ke apa? Lawannya isim tadi ya. Isim tadi jamid, nah sekarang sifat. Ala wazni af'al, yang wazannya af'al. Tapi yang muannasnya fa'ala. Nah, ini biasanya apa? Biasanya ini warna. Ya, ini warna. Warna dan aib. Ya, warna dan aib. Penyakit ya, misalnya aroj, arja, awar, aura, ya itu yang penyakit ya. Amash, amsha, nah terus apa namanya? Ahwal ya. Ya, terus ini warna juga ya. Nah, jadi semua warna sama semua penyakit, sifat warna dan sifat penyakit rata-rata jamaknya apa? Fu'lun. Baik muannas, baik mudzakkar. Kan muannas kalau mudzakarnya af'al. Ahmar, kalau muannasnya apa? Amro. Nah, maka jamaknya apa? Humrun bisukunil mim. Ya. Yang tapi ya, bukan humur. Ya. Ya, ini harus diketahui ya. Ya. Jadi ainnya itu sukun ya. Ya, lanjut. Saya yang baca aja. Fu'ulun fismin ala wazni fa'ul. Nah, ismin. Perhatikan ya, kalau ismin berarti apa? Isim jamid ya. Isim jamid yang mufradnya wazannya fa'ul. Ya. Contohnya amud. Nah, kalau ada kayak gini maka jamaknya fu'ul. Amud jamaknya amud. Ya. Kan fu'al. Ini semua disebutin di Alfiyah. Di Alfiyah Ibnu Malik ini 80 bait ini semua. Tapi ini ringkasan ya. Di Alfiyah lebih detail lagi. Ya kita kalian bisa ngapal kayak gini dari sini. Ya harus ngapal Alfiyah. Harus ngapal Alfiyah. Kalau ngapal gini
Siapa yang kalau ditantang ngafal Alfiah 80 bait apa ngafal ini lebih suka ngafal ini? Ngapal ini yang bilang. Iya, lebih sulit kan ya? Lebih sulit. Kayak ini aja. Kayak siapa yang mau coba ngafal nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam atau ngafal Alfiah Iraqi cuma 30 bait? Ya pasti lebih milih ngafal Alfiah Iraqi. Hafal nama dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam sulit, harus dimanzumahkan. Insyaallah itulah ini jasanya ulama tuh. Ya dia orang Arab sih, tapi tinggal di Spanyol ya, tinggal di Spanyol. Ya. Kita tinggal di Madinah bisa apa bahasa Arabnya? Ya Allah, dia tinggal di Spanyol. Ya. Al-Jayani, ya dekat Madrid ya, dekat Madrid. Ya. Atau udah ada liga nggak ya juga? Liganya Liga Alfiah. Ya. Nah, pokoknya di Andalus itu, di Andalus ya kejayaannya lah akhir abad Umayyah sebelum melukut Tawaif di abad keempat. Nah, itu orang Muslim yang ada di Spanyol ya. Itu kalau ini tamu, kadang-kadang ada yang lebay ya, pakai emas, saking kayaknya. Ya memang haram sih, tapi itu saking saking menunjukkan bahwasanya budayanya tuh, saking kayaknya tuh. Bukan raja rakyat biasa, piringnya pakai emas. Nah di waktu yang sama raja Inggris itu raja ya, makannya masih pakai batok hewan, ya, tengkorak hewan makannya. Ya, bayangin abad keempat Hijriah itu, abad keempat Hijriah Spanyol sama Inggris bedanya minta ampun, sama tetangganya sama Prancis. Ya. Saking Islam itu mengangkat ya SDM yang dijajah kan sama-sama menjajah ya. Islam juga menjajah kalau menurut definisi logawi ya. Tapi Islam menjajah dan meningkatkan ya, mengangkat derajatnya. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut. Fu'al ya, ismin ala wazni fu'lah wa fu'la. Nah, ini penting. Jadi dua kategori nih ya. Yang ketiga ini fu'al, dua kategori. Pertama, dia harus isim ya, jamid. Nah, wazannya fu'lah atau fu'la. Ya, seperti ghurfah jamaknya ghuraf. Nah ini penting nih karena banyak ghurfah, kemudian ukhra, ya ukhra. Ya, lanjut. Fi'al, yang keempat fi'al. Bismin ala wazni fi'alah. Ya, kalau di Alfiah itu nomor 3 sama 4 nih satu bait ya. Wa fu'alatun wa fu'alun li fu'alatin wa fi'lah ya li fu'alin li fi'alin kadza kasif kanihlah ya, satu bait tapi dua nomor ya. Fu'alun bismin ala wazni. Bayangkan kan kita mau ngafal dua nomor kayak gini tanpa dibaitin susah. Ya, fi'alun bismin ala wazni fi'lah itu hijjah ya. Hijjah ini kan aslinya fi'lah kan, wazannya fi'lah, jamannya adalah hijjah. Nah selanjutnya fu'alah ini habis mana hijjah? Mana hijjah haji ya, haji. Nah, kalau hujjah ya berarti hujjah burhan, dalil ya. Jamaknya hujaj ya. Hijjah ini haji, maksudnya taknya ini tak apa nih? Tak wihdah namanya. Kalau kata Ustaz Mubarak tak wihdah ya. Tak wihdah. Ya, jadi hijjah satu kali haji ya. Lanjut fu'alah ya, intabih ya. Ainnya pakai lam, pakai fathah ya, fu'alah. Sebelumnya siapa yang udah pernah belajar auzanu jamak taksir di sini? Yang udah pernah belajar auzanu jamak taksir? Enggak apa.
Kayak apa? Bangga-bangga sedikit nggak apa-apa. Yang udah pernah? Udah pernah belum? Belum pernah ya? Sampai saya pelajaran kelas 5 ini. Kelas 2 SMA. Ya. Ya, dulu belajar. Apa namanya? Berarti baru semua ya. Ya. Fu'alah, fismin akil. Nah ini, isim jamid tapi yang akil. Kalau yang tadi disebutin tuh umum ya. Yang dari tadi tuh disebutin umum. Nah, nomor 5 ini baru udah masuk nyinggung akil atau luar akil. Nah, ini yang akil. Ala wazni fa'il, tapi ingat yang mu'tal lam. Yang lamnya mu'tal. Contohnya apa? Qadhi, da'i, romi. Ya, Jabal Rumat. Jabal Rumat. Rumat ini berarti Rumat ini sigohnya apa ini? Rumat. Ya, Jabal Rumah. Rumah ini sigohnya apa? Ya, sigohnya sigoh maaf. Wazannya fu'alah ya. Wazannya fu'alah. Dia jamak taksir. Ininya apa? Mufradnya rami. Qadhi jamaknya apa? Qudhah. Ya. Qudhah. Ya. Ya. Sa'i, su'ah, da'i, du'ah. Ya. Paham ya? Dia wazannya fa'il, akil, dan mu'talam. Penting ya. Paham ya? Ada yang bertanya? Paham ya? Nah, nomor 6, fa'alah. Nah, ini tadi dengan kasrah, dengan fathah fa-nya. Fa'alah, ismin akil ala wazni fa'il, sama kayak yang nomor 5, tapi bedanya apa? Sahihil lam. Ya, terakhirnya sahih. Mislu katib. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kafir fajir. Kemudian 7 fa'ala bi wasfin dalin 'ala al-halak aw tawajju' 'ala wazni fa'ilin aw fa'il aw fa'al. Ya. Jadi fa'ala. Nah, jadi fa'ala ini ingat ya, fa'ala ini isim sifat apa namanya? Dipakai di mufrad yang sifat yang bentuknya isim sifat dalin 'ala al-halak aw tawajju' yang menunjukkan atas halak apa binasa atau tawajjuh atau penyakit atau sakit. Nah, ala wazni fa'il, ala wazni fa'il. Jadi semua wazan fa'il kayak marid ya. Au fa'il ya kayak halik. Au fa'al ya kayak maitun ya. Ya. Nah, itu atau mayitun. Nah, itu wazannya kalau dia menunjukkan halak atau marid yang penting lah. Patokannya halak sama marid. Nah, maka jamaknya adalah jamaknya adalah fa'ala. Contohnya marid, marbo, ya. Karena marid itu menunjukkan tawajjuh. Qatil menunjukkan halak. Qatla asir. Asir artinya apa? Tawanan ya. Karena asir ini ya sejenis binasa juga sih. Orang yang ditawan ya binasa udah. Asir, asro. Nah, atau wazannya halik, wazannya fa'il, halik, halka, atau wazannya fa'il, contohnya maitun, ya. Jadi maitun itu aslinya ya wazan itu mayyatun, ya mayyatun. Nah, ini ya lainnya susah ini mayat ini, ya lainnya susah. Ini termasuk yang susah. Maitun, jadinya mayyatun atau maitun, ya. Jadi dia dalam proses bisa jadi mayyitun tuh gara-gara proses i'lal. Nah, mayyitun jadinya mauta. Ya. Jadi mayyitun itu yang masuk fa'il atau yang fa'il? Yang fa'il. Yang fa'il. Ya, bukan yang fa'il. Mayyatun aslinya. Mayyatun. Aslinya mayyatun. Yang mayyit sama mayyit dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh, tapi yang apa? Yang fasih mayyit. Yang fasih mayyit. Yang fasih mayyit. Iya. Iya. Ya. Ya. Tadi sampai mana? Oh ya. Fu'al ya. Fu'al.
Daya nomor 7, daya nomor 8. Fu'al. Fu'al ini isim sifat. Masa kembar kemana ya? Fi wasfin ala wazni fa'il. Nah, ini ala wazni fa'il. Ala wazni fa'il dan dia isim sifat. Ya, bedanya sama di atas apa? Kalau di atas akil tapi jamid misalnya, katib gitu misalnya, atau katib di sini kan mungkin artinya apa? Sekretaris gitu. Dari sifat jadi jamid ya. Katib itu kan sebenarnya sifat ya, tapi jamid gitu. Ya ala kulihal ini dua ini nih yang sering jadi langganan. Kalau dia sahihul lam, kalau dia sahih, yang penting isim, akil, dan dia sahihul lam. Nah, itu biasanya kalau nggak pakai fa'alah atau pakai fu'al. Ya. Qari, qurra, ya. Apalagi? Fajir, fujar, kafir, kufar, dan seterusnya. Ya, paham ya? Fasik, kayak fusaq, ya. Nah, kemudian nomor 10, fi'al, wazan fi'al. Nah, ini masuk dua-duanya. Isim jamid bisa, wasaf bisa. Yang penting mufradnya fa'lun atau fa'lah. Kalbun atau kalbatun, kilab, so'ab, si'ab. Nah, ini salah satu nomor 10 ini adalah salah satu wazan untuk apa? Yang termasuk yang paling banyak. Jamak kasroh nih yang paling banyak termasuk ini Pak nomor 10. Ini banyak kalimat yang masuk nih nomor 10 nih. Ya, pertama apa? Isim dan sifat. Wazannya fa'al atau fa'alah. Kalbun, kalbah, kilab, sa'bah, si'ab. Wa fismin ala wazni fa'alah. Nah, dengan fathah ainnya ya. Ainnya difathahkan. Fa'alah wa fa'al, fa'al wa fa'alah. Contohnya apa? Jamal, jimal, raqabah, riqab. Wa fi wasfin ala wazni fa'ilin wa fa'ilah. Jadi kesimpulannya apa? Isim sifat wazannya 6 ini fa'alah, fa'lun, fa'alah, fa'al, fa'alah. Terus fa'il sama fa'ilah itu wazannya adalah fi'al. Itu paling banyak. Ya, paling banyak ini. Fi'al ini. Mislu tawilin wa tawilah, jamaknya tiwal. Lanjut. Karim, kiram. Paling banyak ini. Ya, seperti itu. Lanjut. 11 fu'ul. Ya, fu'ul. Nah, ini fismin ala wazni fa'ilun. Sama wa fa'alun. Nah, harokatnya nggak ada di sini. Fa'alun. Ya, fa'ilun wa fa'alun. Contohnya apa? Kabidun, kubud, asadun, usud. Ya, lanjut. Fi'alanun fismin ala wazni fu'al. Misal gulam, gilman. Ya. Kalau ada isim, ya. Wazannya fu'al. Ya, wazannya fu'al. Nah, maka ininya fi'alan ya. Gulam, gilman. Ya. Kemudian ada lagi gilman. Ada lagi fu'lan sekarang. Fismin ala wazni fa'lun wa fa'al. Mithlu dhahrun wa dzakar. Banyak yang ini ya sama ya. Kayak ini tuh. Kayak fa'lun sama fa'al tuh. Tadi kan ada ya di nomor 10 ya. Ya, makanya ini penting nih. Al-jama' ini wasi' jiddan. Babul jama' ini ini banget ya. Makanya kudu satu mufrad tuh jamaknya bisa banyak. Satu mufrad jamaknya banyak. Ya, lihat aja di kamus ya. Kamus. Di sini siapa yang belum punya kamus Arab ke Arab? Yang belum punya kamus dari Arab ke Arab. Nah, yang belum punya, beli minimal 2 lah. Ya, pertama Al-Qamusul Muhit yang tadi tuh Al-Qamusul Muhit itu 1 karena legend ini kamusnya dari zaman Ibnu Hajar Asqalani. Pengarang Bulughul Maram masih jadi santri, makanya kamus ini nih, kamus Muhit ini. Ya. Nah, yang kedua yang agak muasir lah. Ya, yang agak muasir beli Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah yang pernah sebut tuh. Lupa namanya. Ini gara-gara Syamilah nih. Karena sering buka ya, tapi nggak ngeliat pengarangnya. Berbeda kalau buku fisik kan.
Kalau sering buka, insya Allah sering melihat nama pengarangnya. Kalau Syamilah kan enggak. Langsung biasanya. Langsung aja ke isinya. Karena sering namanya Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'asirah. Ya ini atau Mu'jam Wasit. Ya, tapi kalau ditanya lebih bagus mana? Wasit atau Lughah Arabiyyah Mu'asirah? Lughah Arabiyyah Mu'asirah lebih bagus, lebih lengkap. Ya. Kenapa kok beli Mu'jam Qamusul Muhit? Ya buat legendnya aja. Buat legendnya aja. Biar tahu gimana nih kamusnya ulama. Lagian kalau Qamusul Muhit nizamnya nizam takofi ya. Nizamnya nizam kofi ya. Kalau antum nyari doroba, nyarinya bukan di dot. Nyarinya di ba. Ya, seperti itu. Nizamnya ada apa? Doroba. Ya, doroba berarti nyarinya di huruf ba. Nah, habis itu baru nyarinya di dot. Udah di ba, babnya bab ba. Subabnya subab do. Ya, kemudian ya tasgirnya subab apa suwaibab ya. Di bawahnya subab yaitu ro. Paham ya? Ya jadi huruf terakhirnya dulu. Makanya anak kalau bikin syair makanya Qamusul Muhit. Kalimat apa nih yang akhirnya ba ya? Ya bikin kofiah syair tuh. Kamusnya para santri dulu ya Qamusul Muhit. Dua tuh kalau ada yang belum punya kamus Arab ke Arab tuh. Lanjut. Iya satu mufrad, satu kalimat jamannya bisa 10 kadang-kadang bisa aja. Coba aja lihat di kamus Muhit, lengkap. Lanjut 14 ya. Nah, fu'ala, nah ini juga sama, termasuk yang langganan nih. Wazan fu'ala nih. Wazan fu'ala ya. Saya dulu di kelas kalau diajar sama Profesor Abdul Bari Al-Ansari, kenal Syekh Abdul Bari Al-Ansari? Iya. Syekh Abdul Bari Al-Ansari selalu bilang ke mahasiswa, apapun kitab yang saya sebutkan di kelas, coba tolong di-download, habis itu kirim ke grup ya. Di-download di PDF, di internet, terus download di grup. Karena beliau ma'rifatul kutubnya, Masya Allah. Beliau bilang ya, ma'rifatul kutub sulusul ilm. Ma'rifatul kutub sulusul ilm. Yang bedain orang ahli sama orang non-ahli, kalau orang ahli, orang pakar tahu sumber-sumber sama referensinya. Ana ngomong kedokteran gitu. Ana bukan orang kedokteran. Saya hafid orang kedokteran. Sama-sama ngomongin masalah batuk tuh. Sama-sama ngomonginnya sama ya. Tapi bedanya Ana nggak tahu referensinya apa. Kalau yang ahli kedokteran tahu referensinya. Itu ma'rifatul kutub sulusul ilm. Itu Syekh Abdul Bari itu salah satu ulama yang rajin sekali baca. Ya, rajin sekali baca. Dosen kuliah hadis itu Syiar A'lamin Nubala tahu ya? Syiar A'lamin Nubala. Berapa jilid yang cetakan yang resminya, yang cetakan Syu'aib al-Na'ud masa sejarah 30 jilid. Yang kata beliau, saya udah hatam 3 kali. Ini sekarang yang keempat. Dan kitab-kitab banyak lagi. Anaknya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad legend ya, legend Madinah. Syekh Ahmad Al-Ansari. Nah, Syekh Ahmad itu anak yang paling zohirnya, yang paling terkenalnya Syekh Abdul Bari. Makanya kan kunyahnya Syekh Ahmad kan Abu Abdul Bari. Yang gurunya Syekh Albani itu Syekh Ahmad itu. Syekh Ahmad Al-Ansari gurunya Syekh Albani. Lanjut fu'ala fi wasfin mudzakkarin aqilin ya. Nah, ini sifat berarti isim enggak ya? Tapi yang aqil dan mudzakkar dan wazannya fa'il sahihil lam wa lam yakun mudha'af. Nah, berarti sahih lam. Enggak mudha'af. Nah, contohnya apa? Bakhil, bukhala, au ala wazni fa'ilin. Atau wazan mana wazannya wazan fa'il mufradnya. Tapi dalam menunjukkan ala makna kal goriza. Udah kayak goriza itu udah kayak apa? Nah, naluri bisa. Apalagi? Insting bisa. Nah, contohnya apa? Solih. Udah bawaan ya. Goriza. Simpelnya apa? Bawaan lah. Solih. Tapi nih, soleh ini
disebutkan kepada orang yang bawaannya emang baik gitu. Baik, bawaan gitu. Nah, kita bilang solih, jamaknya sulaha atau alim. Ilmunya udah kayak insting ya. Ilmunya udah kayak insting, ilmunya udah kayak apa tadi naluri. Nah, orang yang kayak gini baru jamaknya adalah ulama. Ya. Kalau belum insting baru alim, cuman alim satu bab doang gitu misalnya. Jamaknya nggak ulama ya. Zamannya nggak ulama, zamannya ubaru. Ya. Alimun ulama, najahilun juhala. Ini udah instingnya jadi orang bodoh. Aduh. Ya. Lanjut ya. Af'ila ya. Af'ila. Nah ini yang terakhir af'ila fi wasfi ala wazni fa'il. Nah dia mufradnya wasf dan mufradnya wazannya fa'il. Nah tapi kebalikannya di atas mu'tallam atau mudha'af. Ya. Nah, contohnya qawi kan mu'talul lam ya. Mufradnya aqwiya atau aziz kan mudha'af. Ya ininya a'izza. Ya seperti itu. Sudah? Ya, alhamdulillah ya teman-teman nih tradisi menghatamkan tuh nikmat ya. Dan ini tradisi yang harus disebarkan gitu. Ini sebenarnya ini aslinya tradisi kalau abad-abad pertama ini tradisi ulama ya, tradisi ulama ini menghatamkan kitab tuh. Cuman kesini-sini malah jadi tradisi ahli hadis aja. Nah, ahli hadis aja, ahli hadis yang suka menghatamin qiraat, ta'liq jadi mentaklik tapi ya secukupnya gitu. Yang penting adalah hatam. Nah, ini penting juga ya. Ya, jadi jangan terlalu meluas tuh. Jangan terlalu meluas. Yang penting apa? Bukunya paham. Nah, ini penting, apalagi untuk talibul ilm. Jadi dosen tuh kadang-kadang ada dua ya. Materinya sedikit tapi penjelasannya banyak tuh. Nah, ini sebenarnya untuk pemula kurang cocok ya. Jadi yang penting bagi pemula itu adalah apa yang ada di buku, ya bukan apa yang disampaikan gitu. Kalau yang apa yang disampaikan lah hilang ya, kalian hilang. Nah, tapi yang ada di buku ini yang harus dikuasai. Nah, ini adalah metode ulama ya. Metode ulama itu baca kitab yang kecil-kecil, taksil, ya tapi paham ya walaupun paham secukupnya, tapi hatam, komprehensif. Ibarat lautan itu luas tapi nggak dalam. Itu ya mungkin cukup sekian semua yang hadir di sini dan juga semua yang online ya sebenarnya nggak ada yang ikut online sebenarnya udah jam 12 jam berapa jam 1 ya jam 1 oh ya ini saya sampaikan lagi jadi ijazah itu artinya ijazah itu hanya pemberian ya ijazah itu hanya pemberian artinya yang hadir 3 majelis ya berarti meriwayatkan kitab ini yaitu dengan qiraah atau dengan jadi meriwayatkan sesuatu itu caranya ada banyak kalau di Alfiyah itu ada 8 ya kan pernah dengar ya ada sama ada qiraah ada ijazah ada munawalah ya pernah dengar ya nah yang paling tinggi sama yaitu yang baca langsung saya gitu yang paling tinggi nah yang kedua adalah yang baca orang lain itu namanya qiraah. Nah, yang ketiga, nggak baca, nggak ngedenger. Tahu-tahu langsung datang aja. Dan, sekarang Anda minta ijazah kitab ini dong. Oh ya, boleh. Silahkan Anda ijazahin kitab Soraf ya. Wanifiro. Nah, itu ijazah doang. Apa namanya? Izin aja. Izin untuk meriwayatkan. Dan itu sah juga. Cuman nggak selevel dengan riwayat yang qiraah dan sama. Jadi yang hadir minggu ini doang ya berarti qiraah wa sama di sepertiga terakhir. Nah, tapi ijazah untuk seluruh kitab. Ijazah itu seluruh kitab. Ya, seperti itu. Dan ini penting ijazah juga supaya kita tuh punya guru tuh. Gurunya bukan setan tuh. Gurunya bukan sendiri tuh, bukan diri sendiri jadi guru dia tuh. Nah, ini bahaya. Nah, jadi ini tradisi ulama tuh. Walaupun hanya majelis qiraah kayak besok nih, tanpa diroyah tuh, maksudnya murni riwayah tanpa diroyah. Kalau ini kan kita masih lumayan lah ada diroyahnya walaupun tidak seberapa ya. Jadi kesimpulannya
ini walaupun ya ini kitab mungkin bukan apa-apa, pengarangnya juga bukan siapa-siapa, tapi tujuan utamanya apa? Melanggengkan tradisi ulama ya, melanggengkan tradisi ulama, dan salah satunya niat-niat yang biasa kita sebutkan ya di awal. Ya makanya di Alfiyah Suyuti itu wa istahabbu ayyujizal muslimu jabrun lidha wa kulli naqsin yaqa'u. Jadi tetap seorang guru itu di akhir majelis harus tetap ngasih ijazah. Soalnya banyak yang fawat kan. Ya, jadi nanti yang fawat-fawat bilangnya tetap saya dapat ijazah di sini walaupun saya tidak qiraah dan yang sama ya. Kata Suyuti wa istahabbu ayyujizal muslimu, muslimnya ini Syekh jabran lidha wa kulli naqsin yaqa'u. Ya, setiap awal ajastukum ijazatan khassah min muayyan bi muayyan li muayyan wa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa dawami ala tariqil ilmi wal amali bihi wa da'wati ilaihi wa sabri ala dzalik. Nah, disyaratkan untuk qabil tuh enggak disyaratkan ya. Ijazah ini udah kayak warisan ya. Besok nih, anak ijazahin kita pilih buat antum. Nggak mau ah. Kitab apaan ya, nggak manfaatnya. Nah, enggak. Udah kayak waris ya. Mau antek kabur ya, udah kayak nasab ya. Waris itu apa? Apa namanya? Kayak nasab, kayak anak. Nggak bisa kita lari, anak nggak mau jadi anak ente. Misalnya, nggak bisa ya. Seperti itu. Kayak waris ya, kita nggak bisa, nggak mau nerima harta warisannya, udah statusnya udah duit ente gitu. Kecuali kalau dikasih lagi, udah diterima dikasih lagi. Nah, ini jadi nggak disyaratkan qabalah ya. Ya, makanya tapi wastusinat min alimin liqadiri wa syartuhu yu'za ila akabiri. Cuman ini lagi nih fenomena yang penting nih. Jangan sampai kita nafsunya kepada ijazah. Ya, wasusinat min alimin limahiri. Nah, syarat kata Imam Suyuti wasusinat min alimin limahiri, dianjurkan ya, bukan wajib, dianjurkan yang ngasih ijazah tuh li alimin, orang yang alim. Ya, ini berhubung ini kitab ana ya nggak apa-apa lah. Berhubung ini kitab ana nggak apa-apa lah, walaupun ana bukan orang alim, tapi ini kitab ana gitu. Sahibul bait adra bima fihi. Limahiri, dan orang yang mahir. Tolibnya juga harus alim. Nah, itu disunahkan saja. Jadi kesimpulannya apa? Kebanyakan zaman sekarang kalau ada mahasiswa atau penuntut ilmu yang dapat ijazah itu sebenarnya ngutang ya. Ngutang. Sebenarnya nih ijazah ini, riwayat ini layaknya hanya untuk yang sudah diroyah. Ya. Besok nih ada majelis sama mukadimah tafsir Ibnu Taimiyah misalnya. Ibnu Taimiyah. Sebenarnya itu yang layak dapat ijazah sebenarnya dalam keilmuan itu orang yang sudah paham isinya. Ya, jadi kalau antum belum paham, dapat sanadnya itu utang. Kredit itu. Ya, jangan sampai mati punya utang. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, apa namanya? Ya nggak apa-apa utang lah, yang penting kebaikan lah. Ya, seperti paham ya. Wasusinah min alimin limahiri wa syaqquhu yu'za ila akabiri. Masya Allah, kata Imam Suyuti, bahkan yang tadi Anda sebut ini, kibarul ulama mensyaratkan ini. Masya Allah. Jadi sebagian ulama besar, kata Imam Suyuti, ijazah itu nggak sah kecuali dari ulama guru yang alim kepada murid yang alim. Ya. Kalau gurunya ta'ban, talibnya abal-abal, maka nggak sah. Nggak sah. Jadi bala-bala. Mau ngikutin mazhab mana nih? Imam Suyuti apa kibar nih? Imam Suyuti aja lah. Ya seperti itu. Ya, apa namanya? Walau rudda fa inni ghairi qadihin bidza, kata Imam Suyuti apa? Enggak disyaratkan untuk qabul tadi ya. Cukup. Ya, sebelum selesai kita kafaratul majelis dulu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu lagi semester depan ya. Semester depan dengan kitab ulama ya. Kita bukan buku syariatan anak. Insyaallah semester 3 kita baca kitab yang lebih tipis
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.